drafting phase dengan Broken Walls yang bakal dimainkan. Dan lihat tuh tulisannya, non-stop game. Ini bisa dimainkan. Jadi Team Fighters Petrus yang akan menjadi satu ekspektasi, tapi diawali dengan Chip dan juga Kalea, Om. Oke, Chip untuk di early, Kalea untuk main pick up, Uranus juga masih di-ban oleh RRQ. Dengan dua hero memang Chip di sini untuk map controlnya bagus banget di early game apalagi. Dan tetap masuk ke dalam prio ban melihat bagaimana roamer atau roam item yang bisa mendapatkan EXP dan juga gold di menit-menit awal. Ini cukup menguntungkan bagi Chip yang memiliki Y-Walk. Iya, lokasi cepat, kejutan-kejutan. Dan sekarang dari RRQ, Uranus serta lawan-lawannya akan menjadi prioritas. Jujur, akan sangat banyak melepas focusing ke area jungler kalau kayak gini. Dan bahkan untuk sisi XP pun kita masih bisa melihat Cici dan Arnold berarti. Yap, ada kalau memang mau diadu nanti ya. Dan Trash dengan uploadnya bagus, tapi Shogun pun demikian. Bahkan bonusnya untuk Shogun di sini adalah penggunaan Benedetta. Tapi ya Trash bisa sebetulnya ya. Yap. Oh, Ethan Chip. Baxia, Baxia. Apakah Mana nih? Baxia akan diambil oleh Bigetron by Vitality? Agak dilematis ya kalau ngelihat dari Baxia ini karena pertukarannya lumayan banyak dan ada Juzin salah satunya yang akan langsung ditutup oleh RRQ. Yap. Membiarkan Baxia bisa diambil oleh Bigetron. Oke, ini banyak nih. Ada Baxia, Angela, Lancelot. Wah, ini kalau disebutin panjang listnya. Iya, Baxia dulu kali ya. Baxia dulu ya. Tapi ada Cusi di band, oke. Iya juga. Angela. Gimana Angela Angela dulu. juga ada. Biar pasangannya nanti bebas. Atau kalau enggak, Selena. Tapi itu akan membiarkan Baxia Angela bersama. Harus. Aduh, kayaknya salah satu dulu deh antara Baxia sama Angela Ya, sih. mungkin Baxia karena Aku masih Baxia bisa di dulu. flex ya. Baxia dulu. Baxia. Aku Baxia sih. Dan ternyata Angela. Angela, kalian salah berdua. Karena ya memang mungkin harus dipisahkan ya kan. Iya, iya, Angela salah yang satunya. diambil, betul. Mengambil karena Angela ya. Sebenarnya ini kombinasinya juga kalau ngomongin jungle masih banyak lah mau ngambil. Lancelot mungkin ya. Lancelot nanti ya. masih bisa join juga tadi sempat kebuka juga. Tapi yang jadi pertanyaan untuk RRQ, kalau misalnya mereka pengen ngambil Baxia, siapa nih yang bakal menjadi temannya? Cici kah? Bakal langsung di secure di XP? Kimi dan Baxia. Kimi Baxia ya harusnya. Jadi Safe kita option. kayak tergila-gila dengan Baxia ya. Ya, padahal belum tentu dipakai juga. Bisa dilepaskan kan. Heeh. Tapi tidak akan dibiarkan Baxia. Untuk RRQ dan Baxia adalah salah satu hero juga yang memang dia cukup fokus ya, atau vokal lah untuk pengambilan dari turtle. Apalagi untuk objektif pasif setiap kali melihat yang kedua dia paling ready tuh buat bisa ngambil. Wow. Bukan Lancelot ya, melainkan Joy. Yang ini dimainkan oleh Beginner by Vitality. Dan diambil cepat di depan loh. Ya, menurutku sayang banget sih kalau memang ada Kimi yang diambil dengan RRQ karena Cici adalah salah satu jawaban untuk Baxia. Untuk kiting Baxia cukup mudah, ada curtain call juga untuk bisa menjaga. Dan karena Baxia HP-nya tebal, Yoyo Blitz dia pasti akan lebih besar. Ya, benar sih. Ini pengambilan karena Cici juga jadi satu masalah buat RRQ yang harus bisa mereka atasi. Entah dijawab dengan efek sisi juga. Dan atau mereka Angela. masih bisa isi. Ada Angela yang bisa menjadi combo ya, tapi ada Franco. Oke, Franco mungkin untuk faktor stopper saja di sini. Untuk bisa pegang ke Joy agar tidak terlalu mudah menuju ke belakang. Oke, menarik sih untuk pemilihan Kara Franco karena cukup cepat juga ya di awal. Yang membiarkan nanti goal lane-nya bisa dimilih di akhir beserta juga karya XP lane-nya. Karena berhadapan dengan seorang Cici yang ada di XP, pilihannya jujur nggak banyak sih ya untuk menangin laning. Karena Uranus juga udah ditutup di awal. Dan sekarang kita bakal lihat apa dulu ini yang akan ditutup oleh RRQ menghadapi Beginner by Vitality yang belum memegang gold lane berarti. Ya, masih di flex ya buat goldnya. Ingat bisa apapun juga sekarang Evan. Bermain fighter pun tidak ada salahnya sekarang. Gatot kaca di band. Ya. Nah, ya cicinya untuk EXP ya, Arlot kan. Povius juga masih ada om, tadi Ya, Pove sempat Arlot. kita lihat ya. Antara Povius dan juga Arlot. Cuman di sini juga sebenarnya drop kan masih available kalau misalnya nanti dari RRQ cukup worry dengan drop. Nevin lagi cinta banget tuh sama Grok. Aku suka banget sih drop. Drop yang baru Yang ya. baru ya. Yang baru Tectonic ya. Charms. Tectonic Charms tuh kayak seru banget om. Tadi aja dapat 5. Jadi aku lagi suka banget sih. Apalagi sekarang dengan Broken Walls, jadi Walls-nya bisa tutup om. Oh iya bener. Biar nggak terlalu agresif. Ya mau main ke Arlot kan? Udah ya. Ah. Matrix. Oh biar nggak ada combo ya. Franco Matrix juga. Berarti gantinya siapa om? Di area gold lane.
Franco Granger. Nah, soalnya kipinya bisa disetel ke gold, Oh bisa digeser. bisa digeser, masih bisa di flex. Iya ya, baru Midlandnya cari yang burst. Ya, Selena bisa. Menarik sih kalau Oh. kayak gitu ya skemanya ya. Tapi lumayan ekstrim sih mainnya kalau kayak gitu. Bisa tapi ekstrim banget. Iya iya. Lebih situasional lah ya. Betul. Ya, di band terakhir Kari. Hari ya. Karena mereka emang bawanya yang tebel-tebel gini nih. Ada Bakti, ada Franco. Dan mungkin nanti dari sisi XP-nya juga bisa ditambahin lagi yang tebel. Karena opsinya juga masih banyak. Bahkan semua lampu-lampu ini juga masih available. Ya, masih ada Badang ya, available juga. Kelas bandnya nih, Granger kah? Seperti yang Clay bilang tadi. Atau event Granger. Oke. Masih berpikir keras nih. Oh. Urusan bikin Robas udah mulai rame kalau gue lihat. Satu pilihan terakhir. Kombinasi yang bisa dimainkan dengan seorang Franco. Ranger lagi kan? Yap. Mau Granger lagi atau Grangernya pindah nih, bisa dipakai dengan Eman. Lu udah dikasih pesan-pesan tuh soalnya tadi apa Clay. Ranger aja lah. Oke dulu. Terjawab ya kenapa Kari dibuang. Terjawab kenapa Kari di band gitu. Iya, biar gak ada ini ya. Yang bisa menghentikan Baxia dan juga Povius. Ini dua ini akan mencoba untuk menjauhkan nanti retribution dari Nena ya. Tinggal 2 bulan terakhir yang tidak dipikirkan by Fatality. Karena 3 awalnya ini udah cukup menyakitkan. Tambahan efek sisi mungkin akan jadi sangat menarik buat Beginner by Fatality di area rover terutama. Yap, Badang untuk Finn kemarin bagus banget. angka 4. Badang ya. Aku sampai melupakan Badang dan itu jadi opsi yang sangat bisa menutup pergerakan entah itu dari Baxia atau bahkan Povius. Oke. Menuju kemana nih ya? Oh, Teris. Sepertinya Khalid. Sebentar, Gold cicinya. Cicinya di gol. Cicinya di gol ternyata. Aku kira tanpa Yesunchin cicinya akan tetap XP. Ya, ternyata mereka masih oke lah. Damage-nya bakal bisa cukup juga nanti dari Joy. Ya. Mereka bisa fokus nih untuk mainin cicinya nanti sebagai gold laner. Yep. Tapi kalau emang ada gold laner yang memiliki jarak juga ini dari RRQ agak ngeri ya. Ngilu-ngilu sedap juga nih. Ya. Granger mungkin ya kalau jarak. Granger oke banget sih sebenarnya di posisi ini. Burst damage juga kalau Skypier sudah jadi kombinasi dengan Franco bakal sangat perfect. Ya, tapi masalahnya Baxia apa bisa menahan damage dari Terisla, Khalid, plus Cici juga. Bruno. Range ya. Oke, tetap di area range dan ya dari drafting yang sudah dibawakan dari kedua belah sisi tim, permainan Angela yang kembali lagi menjadi prioritas. Ini jadi pertanyaan untuk Mediatron, mampukah mereka mengamankan early game-nya dan membuat Joy-nya juga bisa bermain-main. Karena ingat, yang mereka hadapi Baxia, Franco, dua tipikal hero yang akan sangat terusuh masuk ke area monster jungle dan menarik siapapun yang lawan. Iya, sangat-sangat ya. Jadi mereka harus bisa menghentikan langkah dari Sun Sujin terutama untuk di 2 menit awal yang paling Ya. crucial. Paling penting pastinya untuk Mediatron. Oke. Deretan hero sudah diamankan oleh masing-masing tim. Yang satu punya tren baik, yang satu masih naik turun. Iya. Masih sangat terombang ambing. Dan game yang pertama ini akan cukup membuat mereka aman dengan poin stamina. Yap, dan terlihat sudah Kingdom sepertinya ready. Bigan Trooper sepertinya ready. Jadi langsung saja di match yang ketiga. Game yang pertama, MPL Arena, mana suaranya? Yeay, rame. Kalau rame ya udah. Pamit dulu. Enggak, jangan dulu, sabar. Gak mungkin mereka yang teriak dan berkasih. Tapi ya, ini game pertama yang akan kita lihat pertemuan antara Eman dan juga Toy yang akan jadi sangat menarik. Mampukah Toy lakukan tendangan ya, kalau sekarang bukan tembak-tembak Toy dari Toy lagi, tapi tendang-tendang Toy. Ya ini tendang-tendang toy nih ya. Kita lihat betisnya bagaimana ntar ini. Dan dari Beginner by Fatality itu juga banyak banget tugas buat mereka. Satu Ya. tarikan dari Idok yang harus bisa di follow up dengan cepat. Karena kalau misalnya nggak ada, ini malah bisa jadi bumerang buat mereka. Ya, tapi pressure dari Eman lihat di area top juga berhasil untuk memberikan efek yang luar biasa ya, terutama pressure lebih terhadap Toy. Karena secara positioning Eman adalah fighter yang memang bisa cukup tanky nih untuk menerima tendangan collision selama stacknya belum penuh. Ya. Bisa mengeluarkan terus. Dan itu kalau kita ngelihat matchup dari area laning-nya, Perilla dan juga Probeus ini akan jadi pertarungan
dua basic namun belum juga cukup defensif untuk gameplaynya. Dan mereka masih tetap sama ya, Isla dan juga Cici sini fighter, berarti kita akan jauh lebih sering melihat mungkin ada efek-efek spell skill atau life skill yang bisa digunakan oleh kedua hero ini. Tapi jangan lupakan lawan mereka itu adalah Baxia. Memang dengan Baxia sudah ada potongan regen HP sebanyak 40%. Yap, terlihat ya, udah ada bukan posisi mendadak Angela di bagian atas. Sekarang Eman yang bergabung dengan rekan-rekannya. Sementara sekarang top down sudah mulai disetup pula. Ada pin yang akan masuk lewat belakang. Dan sekarang pergerakan dari Nail dan portal yang pertama menjadi milik dari Nail. Bahkan Pertapura membuat Sunsuji beruntung melihat tersebut. Sedikit lagi tersisa Res. Jadi korban yang kedua. Wah, dua pemain langsung berhasil di take down dan Artguard yang masuk dengan waktu yang sangat cepat ya. Karena memang tadi level yang berhasil dilakukan oleh Moreno bahkan diusir sekarang. Hei, berhasil tadi menarik seperti karena problem buff. Bahkan sekarang Sunsuji udah mulai hadir kembali. Ada blok yang udah langsung dibakar pula. Sementara Indo malah menjadi korban di dalam tampil sebelah Sunsuji. Menjadi korban kembali apa yang terjadi. Nail masuk terlalu dalam. Wow, ini dia pertukaran yang kembali lagi terjadi. Hilangnya seorang Nail tapi si Surgeon udah tumbang sebanyak 2 kali. Dan ini ya untuk talent prediction. Waduh, itu ada apa ya? Mirko kenapa nih? Mirko kenapa nih? Oke, 2 versus Mirko kayak hidung berarti 4 ya. Ya, Full fatality atau good. ya, tapi banyak angka 21 yang ya bisa dibilang ini bakal jadi match yang sangat sengit sih secara keseluruhan. Dan udah terlihat bahkan di early game kita betapa agresifnya kedua belah tim untuk bisa bermain dan bertanding. Dan untuk saat ini juga kita melihat Nail yang akhirnya punya 2 level lebih unggul. Ya, dan langkah yang bagus untuk Bigetron by Fatality dengan mencukup dengan Baxi adalah mereka menggunakan cici juga dan yang memang game fight. Sedangkan lane jauhnya memang diserahkan terhadap Moreno yang nanti bisa datang dengan angka. Itu perkembangan penggunaan masih cepat. Itu kan emang harus dari waktunya juga sangat baik. Harus sangat pas kalau kita bakal bisa berjalan baik. Ya, dan setelah adanya perebutan tadi Turtle masuk ke dalam jungle Arabia, akhirnya triple buff-nya lihat. Kembali bagian top ada di mana ini. Pastinya akan buat semuanya bisa lebih sustain ya untuk Hero Boy Fatality dengan hadirnya Eman. Karena memang tadi secara efek juga lebih defensif tapi tetap serbuan eliminasi di tangan buat Eman. Tentunya gold jauh lebih banyak juga. Dan sekarang kita tinggal menunggu saja setup seperti apa. Dan siapa yang bisa menahan hidup hingga sampai Iron Hook mengacak-acak siapapun yang ada di bagian depan. Weh, penalty zone gak konekan siapapun tapi ada satu Iron Hook. Dan belum ada bloodline yang dikeluarkan. Sementara sekarang coba lihat di bagian belakang ada pergerakan dari Reza untuk bisa mengganggu. Tapi Resnya masih berhasil selamat. Picknya, tiga satu King Gun masih mengisi lugu. Tapi Susujin malah menghilang sendirian di area depan. Dan Rez akankah menyusul. Satu terakhirnya masih dikejar oleh Eman. Tapi Resnya masih bisa selamat. Bahkan satu hit terakhir tadi dari Toy menembus. Dan juga baku jam masuk Sogun. Sedikit lebih tersisa. Dan Turtle berhasil diamankan Nail. Itu dia satu objektif yang kembali jatuh di tangan Beginner by Fatality. Tapi bisa dibilang ini pemancingan yang mantap ya dari seorang Rez. Berhasil memancing ke arah Eman secara langsung. Ya, Eman yang terpakai untuk maju tadi ya. Dan harus tumbang juga. Nanti tadi pengambilan Turtle juga tanpa retribution karena masih posisi cooldown untuk Nail. First item Genius One, wow, oke. Sangat range punya glowing one untuk first item. Dan so far kita melihat Baxi yang memang terpressure ya, yang belum bisa masuk atau melencang. Dan Bigetron by Fatality. Yap. Karena Nail berhasil mundur. Ya Remit masih cukup ada main. Iya, terbatas banget nih item positions yang udah dipegang sama teman dari RQ. Mungkin Haslong yang bisa jadi satu ini harapan. Sementara Finn, Asha, ini bener-bener gak mau dilepas sama sekali. Dari berbagai sisi siapapun yang ada di bagian depan, bahkan nge-trigger flicker dari dia. Nah, lumayan banget ya melihat Finn juga nih. Khalid kita tahu selalu nih Khalid berani untuk masuk, berani untuk bisa melakukan karena dia punya position cepat untuk bisa kembali meregen HP dari dia juga. Dan di Gatron mereka sudah mulai unggul dari goldnya. Ada difference kalau kalian satu item difference bisa jadi terjadi sekarang. Itu kehadiran dari Bigetron setiap kali kita dari Bigetron pastinya menggunakan difference. Terus bersiap jangan sampai ada flicker di belakang yang mencintai mereka. Makanya tugas dari Finn harus benar-benar aktif sih. Dia masih di 100% team fight participation juga sejauh ini. Dan Jogun yang Yep, bergerak. berhasil tertarik, akan ada bloodhound tapi ternyata masih ditanda penalti zone oleh satu langsung dikeluarkan begitu saja. Terlihat ada beberapa player tadi dari RRQ langsung saja terkurung dengan bloodhound yang udah langsung terlihat di dalam area tersebut. Bloodhound pun langsung melihat dengan 3, tapi Reza menjadi orang terdepan, mencoba untuk bisa mengusir mundur ke arah beberapa player Iron Hook.
Gak connect karena siapapun. Bloody Hand yang ditahan sampai bisa bertemu dengan seorang Denial. Ini jadi satu strategi yang berhasil dilakukan oleh RRQ. Dan dengan Denial yang tumbang akan membuat Suzuki sendiri bisa mengejar dan mereka mendapatkan space di area turtle. Begitu bebas untuk saat ini dan Vin mencoba untuk mengganggu. Wah, Dark Wave tadi bagus banget dan Resnya berhasil memukul mundur pergerakan Wavin. Walaupun membuat Resnya harus masuk jauh lebih dalam ke dalam area defensif yang dibangun oleh Bigoton Wave Fatality tidak membuat dirinya pun menghilang kali ini. Wah, ini emang ngebut banget sih ke bagian depan dengan bantuan dari Moreno juga. Tapi mau nggak mau ada pertukaran yang memang sekarang diunggulkan oleh RRQ. Ya, breaking side drop dan connect sementara Toy dikeroyok. Tapi sebuah backup pada begitu baik. Hanya saja Nail masuk ke belakang dan Sun Sujin. Seperti apa nasibnya. Sun Sujin menghilang. Tapi ini yang menarik dari Beginner by Fatality. Satu, inisiasi dibuka semuanya komit. Gak ada yang ragu-ragu sama sekali, Om. Iya, mereka langsung ya all in semuanya juga. Audience prediction masih 57% untuk RRQ Hoshi dan 43% untuk Bigetron by Vitality. Tapi sejauh ini kita melihat memang untuk area dari mappingnya masih dipegang oleh Bigetron by Vitality. Ya, salah satunya dengan purple buff yang kembali lagi jatuh ke tangan mereka. Nail yang gak akan membiarkan apapun jatuh ke tangan RRQ juga. Tapi di sisi lain, ini power hero dari Idok. Bangko yang bener-bener tahu banget kapan timing untuk membuka Iron Hook dan juga Bloody Hand. Ini nggak sembarangan untuk dia buka. Kalau dapet Shogun ya dia akan tahan itu sampai bisa targeting ke arah tengah. Makanya area dari semak-semaknya ini semua harus bisa dicek sama Traum juga ya, dan ini akan lebih membuat Idok agak sedikit safe menuju ke flipping time sekarang ini untuk Idok. seperti macam-macam yang ngebuat dia sangat sustain ya, Om. Tapi untuk Cloud-nya akan spawn juga lain jauh dijalankan oleh Bigetron dengan cukup nyaman seharusnya. Belum ada yang bisa pedang untuk area jauhnya, sedangkan RRQ mereka diwajibkan sekarang untuk bisa ngajak nih. Minimal duelnya 5 melawan 5, tapi untuk 5 melawan 5 pun mereka swaspada. Ketika mereka berkumpul, terlalu dekat, terlalu rapat, penalty zone. Ini akan siap untuk mengeksekusi pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Coba Karisla, ada Khalid juga yang tadi kita udah ngelihat kombonya di tiba dua hero tebal itu di bagian depan. Betul. Dan sinerginya juga berjalan dengan sangat baik. Tapi sekarang sudah mulai terbuka juga area outer turret dari atas dan juga bagian bottom. Begitu pun area Lord yang dipegang oleh Bigetron by Vitality dan bertabrakan dari Sun. Harus kita lihat. Siap dan Vin menabrakkan dirinya. Dark Wave tadi dikeluarkan penalty zone. Idok yang masih menahan dari bagian belakang. Sementara tadi beberapa player dimiliki oleh DTR. Mereka kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Masih ditahan, tidak ada korban jiwa yang harus Wah, tertarik. tertarik lagi dong, dihajar dong ini dan selesai sudah Shogun. Parta mereka terpecah. Lagi Sastro yang korban karena siapapun sekarang Vin yang belum menjadi korban tambahan pula dengan satu lagi keluarga yang sudah langsung dikeluarkan beserta. Dengan Winter Crown yang begitu baik tadi dari Idok. Iron juga korek kembali, Vengeance diaktifkan dan sekarang Evan tidak kuat. Wow, 3 pemain berhasil di take down, kesabaran membuahkan hasil dan lagi-lagi Idok dengan Iron Hook dan tadihannya masalahnya konek selalu karena Nail. Iya, sangat tepat sekali juga dan Nail datang lagi. Oke, Nailnya masih saja konser tunggal membuat Reza satu terakhir. Kembali Rez harus berkorban nyawa. Sementara tadi ada traction pulse malah membuat pergerakan dari Nail lenyap seketika. Masih sempat-sempatnya ya untuk melakukan pertukaran. Meskipun pada akhirnya Lord berhasil dipegang oleh RRQ. Tapi poin eliminasi juga mereka pegang ke arah seorang Rez. Nah ini yang bakal jadi penentu adalah banyaknya turret nih yang udah mulai bisa dipegang oleh RRQ. Ya, dan cukup berimbang juga ternyata ya. Dan Idok ini ya, tarikan manis dari Idok dan juga belakang yang tepat tadi dari Idok yang membuat perlawanan dari Peter by Patrick cukup terhenti. Bahkan dengan low HP, Idok masih melepaskan sebuah Iron Hook, menarik Eman dan masih hidup. Bener-bener sih, bener-bener dengan nyawa setipis itu dia sempet loh untuk nangkepnya Eman. Dan ini selalu lagi-lagi player terpenting lah yang ditangkap dari Beginner by Vitality. Dan kalau misalnya ini terjadi lagi ya, bahaya udah ada depan mata dari Beginner by Vitality. Keunggulan 1.500 sampai 2.000, sekarang udah kegeser semua ke arah. Meskipun memang masih sama ya untuk golnya, tapi bisa terjadi berbeda sekarang karena mid. Karena tadi Bigetron sudah mulai lanjut. Kombinasinya boleh-boleh tuh. Exit full langsung aja mau ditarik dengan Cuma itu ada tambahan animasi juga yang bisa di follow up dengan Iron Hook. Jadi sebenarnya di sini Idok tinggal makan aja pancingan-pancingan yang sudah diberikan. Dan sekarang poinnya udah kaya banget sih, 1.900 gold lebih unggul secara individual ngebuat mereka akan sangat percaya diri untuk langsung memegang satu inner turret. ada penalti saja. Ditambah lagi dengan satu. Pergerakan penalti zone begitu baik membuat Rin dan juga Toy lenyap seketika.
tertinggal sementara Resya tertinggal sendiri. Apa yang akan terjadi? Sebuah setup yang begitu baik di tempat yang lain. What? Nael mengamuk. Wow, megangin 2 player sekaligus untuk Nael. Sementara yang lainnya bisa ngedapetin Toy, ngedapetin Kararis. Damage dealernya tumbang dengan satu inisiasi Shogun. Ya itu dia, berkumpul di satu tempat. Terlalu banyak, terlalu rapat akan membuat RRQ Hoshi secara positioning jelek. Ya, ini game yang gila banget ya dari kedua belah tim, gak cuma dari satu sisi. Tapi sekarang tugas dari Beginner by Fatality adalah gimana caranya untuk menembus pertahanan turret. Karena berbanding terbalik dengan RRQ, mereka udah pegang sangat banyak dibandingkan Bigetron. Ya, kalau secara tim fight juga Ron mungkin lebih bagus, tapi sekarang pertahanannya ini masih tinggal memang untuk Beginner by Fatality. Tapi mereka akan bisa mencicil secara perlahan juga. Main concern dari Beginner by Fatality adalah mereka harus bisa menemukan Toy dengan cepat. Karena Toy, Ya, dia pasti sudah jadi juga. duh, Masih ada Magic Blade menuju ke Rose Gold tadi. ya makin sustain ya. Tapi masalahnya untuk dapetin momen kayak tadi kayaknya agak susah ya. Ya, itu harus dicari lagi tuh. Dan Harus cari lagi. seharusnya momen penalti zone seperti itu sudah mulai diwaspadai sekarang dan RRQ Hoshi. Udah belajar dari kesalahan ya, itu yang kita harapkan dari RRQ Hoshi. Karena pas banget nih, masuk ke area objektif selanjutnya. Ini yang biasanya menjadi cikal bakal berkumpulnya para pemain dari RRQ. Dan ada 2 opsi nih, mereka mau tabrak duluan, mereka punya banyak banget skill shot, time mode arc atau tabrak dengan Susujin. Atau justru ya mereka akan makanin dulu nih penalty zone dan juga resistance room dari seorang Pin. Ya, mau gak mau sih harus juga. Tapi sudah ada 2 blade armor juga yang dicetak oleh Getron by Fatality. Yep. Ada di Shogun, ada juga di Vince. Sekarang untuk 2 blade armor tersebut. Tapi ya, Idok dapat posisi nih om. dapat ya. Tuh kalau ada yang lewat, Shogun mungkin sembunyi di rumput tempat ini bisa ketarik nih. Nah ini nih. Ini. Yap, dan berhasil tadi menarik ke arah dari Shogun. Dan penalti saja kembali lagi Sesrom. Kembali kombinasi yang begitu mengerikan. Diperlihatkan oleh Bigetron by Fatality dan membuat Toy. Beserta dengan Rin kembali menjadi korban. Dan Res urutannya sama. 2 kali loh setupnya begitu. Wow, urutannya sama dijamu untuk perempuan dari RRQ Hoshi. Penalty zone, Raging Sensor menjadi bibi buruk dan sekarang inner turret juga menjadi milik dari Beginner by Fatality. Oke, dan sekarang saya untuk mendapatkan tes golnya pula jadi dikeluarkan sebentar Idok. Akan keluar benar sendirian Idok. Line up seketika Bigetron by Fatality memberikan sebuah tutor setup yang begitu indah. Wipeout berhasil disecure di menit yang ke-14 dan Lord terbuka dengan lebar untuk Beginner by Fatality. Tapi masih dengan mechanical skill yang gila banget Om. Ya, dan juga menarik sebuah masalah ternyata ya. Karena Iya. tidak butuh flicker sama sekali untuk bisa berada di samping pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Ya, dan refleks yang begitu cepat, momentum yang tepat banget, dan sekarang Lordnya ada di tangan dari Beginner by Fatality. Turret yang tadi kita khawatirkan sekarang sudah terjawab. 3 inner turret dan 1 base turret di bagian tengah sudah hilang. Dan membuat dari Beginner by Fatality semakin leluasa mereka untuk mainin monster jungle dari RRQ. Urutannya benar-benar sama om. Sama ya penalti zone. Penalty zone, Raging Raging Sentrum yang kena Rin sama Toy. bedanya lebih heboh dengan flicker. Iya, dengan flicker tuh ke depan tapi ke belakang berarti sistemnya. Keren gak sih? Iya, setelahnya, Kayak DJ ya Pak? setelahnya Res nyusul. Kayak gitu 2 kali om. 2 kali. Luar biasa. Yang penting dari base player sih Pak soalnya Iya, ya. itu Jadi yang bahaya. bahaya banget sih. Ini tanpa purify kan soalnya yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Meskipun secara item decision jujur udah sangat cukup buat Toy ataupun buat seorang Reigns. Tapi masalahnya ini yang akan kita lihat dengan Lord yang udah mulai berjalan dari area mid lane. Yap. Akankah dipaksa lagi para pemain dari Beginner by Fatality? Oke, dan penalti zone yang langsung dikeluarkan akan siap menjadi milik siapa lagi sana begitu baik. Tapi sejauh ini Shogun menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Raging Sentrum dikeluarkan pula sementara sekarang harus menjadi korban. Toyna pun masih free di bagian belakang. Satu terakhir, Toyna pun masih sempat bisa kabur dan juga menuju ke dalam satu base begitu aman. Tapi sekarang base-nya coba lihat base-nya.